Kalian mungkin pernah mendengar ungkapan lidah tak bertulang. Tahukah kalian apa arti ungkapan ini? Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa lidah yang lunak ternyata dapat menyakiti hati. Bagaimana penjelasan Islam tentang hal ini? Yuk, kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini bersama Ibu Nelly kita akan mempelajari tentang menghindari hibah dan melakukan tabayun. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari hibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Apa sih hibah itu? Dan apa itu tabayun? Hibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada hibah, terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak menyukainya. Lalu, bagaimana penjelasan Islam tentang hibah? Islam melarang umatnya untuk hibah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Berdasarkan ayat di atas, orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk, apalagi tidak disertai dengan bukti. Sebagian prasangka buruk yang tidak disertai dengan bukti adalah perbuatan dosa. Hibah merupakan perbuatan keji. Orang yang hibah disamakan dengan orang yang makan daging bangkai saudaranya sesama muslim. Setiap orang pasti merasa jijik dan tidak senang memakan daging tersebut, apalagi yang sudah menjadi mayat. Hibah merupakan perbuatan yang dilarang dan menjijikkan. Perbuatan ini harus kita hindari. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari hibah? Caranya adalah, yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, berpikir positif. Dan yang terakhir, selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa supaya terhindar dari prasangka buruk. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu tabayun. Tabayun adalah suatu proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Mengapa tabayun itu penting? Kemajuan teknologi informasi mendorong setiap manusia untuk menggunakannya sebagai media dalam mencari dan memperoleh berbagai informasi. Setiap orang harus mampu memilih dan memilah serta kritis terhadap setiap informasi. Dalam hal ini, sikap tabayun menjadi hal penting untuk dijadikan pegangan.
Bagaimana penjelasan Islam tentang tabayun? Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk melakukan tabayun. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu." Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Agama memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya. Ketelitian ini untuk mendorong agar tidak ada seorang pun membenarkan dan memberi keputusan yang didasarkan pada informasi orang fasik tersebut. Di tengah arus komunikasi yang begitu pesat, bagaimana cara kita agar tidak tertipu dengan berita hoaks? Yang pertama, kita harus berhati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs. Yang ketiga, periksa fakta. Yang keempat, cek keaslian foto. Dan yang terakhir, ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax. Nah, kalian sudah tahu bagaimana caranya agar terhindar dari hibah dan agar kita tidak tertipu dengan berita hoax. Semoga kita bisa mengamalkannya ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, lakukan perubahan walaupun itu kecil, karena berawal dari perubahan kecil akan mendorong sebuah perubahan yang lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.